Syarif Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci. Karena itu Nabi menyatakan satu qatilunal yahud wa sataqtulunahum, bakal kamu akan perang itu Yahudi, kamu akan bisa bunuh mereka semuanya. Batuan pun akan bantu kita. Ini Yahudi sembunyi di sini, bunuh dia. Kalau antum bangkitnya lil Islam, gak ada Yahudi benang itu. Saya pamitan kepada orang tua angkat saya yang juga guru spiritual saya, karena sebelum ibu saya meninggal saya dititipkan kepada beliau, dan beliau saking akrabnya dengan saya itu dalam banyak kehidupannya itu bersama saya di banyak tempat, banyak merekam peristiwa. Namanya ya Habib Husain bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Alwi bin Segaf Asegaf. Husain ya? Habib Husain bin Muhammad Pasuruan, tapi keluarga besarnya itu dari Ampel. Beliau itu mengatakan begini, yang pertama nanti ente bakal tahu siapa nasabnya Bani Wali Songo dan keturunannya itu siapa saja. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Amil Faqih, itu dari Hadramut. Naqabatul Ashraf di sini telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang kedua, ente bakal tahu siapa golongan kita orang Ba'alawi. Yang ketiga, kalau ente sudah tahu semuanya, ente jangan ragu-ragu dan harus tegas untuk meluruskan semua pihak tanpa pandang bulu. Anak zina itu nyambung nasabnya menurut DDA. Menurut syariat tidak nyambung. Naudzubillah, ketika ada satu cucu Nabi yang berzina punya anak, anaknya ini menurut DNA nyambung, karena DNA nggak ada hubungannya sama halal haram, ya kan? Tapi menurut syariah, anak hasil zina bukan anaknya. Anak hasil zina nggak punya bapak. Kalau ada Habib zina, anaknya bukan Habib menurut syariat, tapi menurut DNA anaknya itu, karena menurut biologis itu anaknya, tak tepat. Kemudian keempat yang sebelum itu saya masih ingat. Nah, ini hari Jumat ya, saya siap disumpah apapun ya. Beliau pernah dawuh begini sama saya. Wajah kita orang Ba'alawi ini tidak mirip orang Arab, tetapi banyak mirip dengan orang-orang Israel. Yahudi. Saya waktu itu apa maksudnya? Kata Rasulullah, yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Lalu gerakan-gerakan Zionis internasional, baik yang digerakkan oleh kaum Freemasonry ataupun Illuminati, menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penting untuk mereka taklukkan. Tapi ketika kemudian sekarang, ketika hasil pembedahan tes DNA ini sudah menjadi konsumsi publik dan open posting, sehingga di dunia Arab kita tidak telat, tahun awal 2000-an itu sudah meledak. Gerakan Zionis ialah suatu gerakan dari bangsa-bangsa Israel di seluruh dunia yang bercita-cita ingin mendirikan negara Israel Raya untuk menguasai seluruh dunia. Sedangkan Freemasonry ini gerakan politik yang dilakukan oleh kaum Zionis yang tujuannya untuk memuluskan dan melancarkan jalan bagi Zionis di dalam mewujudkan cita-citanya. Akhirnya saya baru sadar kalau ternyata memang Ba'alawi ini bukan orang Arab, malah secara genetika sebenarnya sudah terdeteksi sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jadi Ba'alawi itu menurut hasil penelitian DNA itu adalah bagian dari keluarga Yahudi internasional. Begitu juga Illuminati, suatu gerakan politik yang merekrut tokoh-tokoh dunia, baik dari kalangan Yahudi maupun non-Yahudi, baik dari kalangan Israel maupun non-Israel, untuk menjadi kaki tangan Zionis di dalam mewujudkan cita-cita mereka. Situs-situs di genetika maupun situsnya Yahudi sendiri sudah mengakui mereka bagian dari keluarga. Artinya yang mengisbat Ba'alawi sebagai bagian dari Yahudi itu adalah orang Yahudi sendiri. Makanya jangan kaget, gerakan Freemasonry dan Illuminati sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, karena Belanda yang membawa saudara Freemasonry ke negeri ini. Jadi gitu, ada jewisdna.net, itu ada 2 sampel di tabel 057 sama tabel 058. Itu di internet ada ini ya? Ada open posting semua. Itu sudah disebutkan bahwa mereka diakui sebagai bagian dari
Yahudi Internasional. Barang siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, Ahlul Bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau salimi, engkau celakai. Kelak di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang Yahudi. Bisa dikonsumsi oleh semua pihak bahwa mereka inilah, ini salah satunya. Ini dari Jamalulail. Nah, ini situsnya dari DNA.net dan ini Jamalulail. Yang 058 itu Asgab, itu sudah diakui sebagai bagian dari Yahudi Internasional. Dan para habaib yang begitu banyak hadir di sini, abna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala haramkan jasad kita. Allah taala haramkan jasad kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, para murid-murid kita, semua orang-orang yang kita cintai dari api neraka. Artinya di zaman sekarang kalau masih ada orang meragukan tes DNA atau pembacaan tes DNA ini sebenarnya ketinggalan kereta. Orang berkelit saja. Karena ngapunten nih. Ngeles siapa saja. Orang-orang tua kita dulu tidak ada yang mengingkari nasab daripada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu tes DNA. Ada persatuan ilmuwan genetika internasional, ISOG itu, ISOGG. Nah, itu sudah punya perkumpulan, sudah memetakan dari jutaan manusia, sudah terpetakan. Yakini keturunan habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, terutama salah satunya adalah Habib Soleh. Ketika orang tidak yakin dengan Habib Soleh, dengan silsilah Habib Soleh, ini sama saja tidak yakin dengan Nabi Baginda Rasulullah. Makanya kan ketika ada Pak Alawi, seorang ahli informatika mengupas genetika, ini penyesatan ketika mengatakan bahwa kromosom Y ini lebih cepat nanti bermutasi. Di kromosom Y ini kita bicara yang dari ayah ke ayah ya, paternal test itu paternal lineage, jadi yang Y-DNA yang dilakukan untuk tes dari jalur ayah kromosom Y-nya sendiri, itu ternyata tidak bisa ditemukan kesamaan untuk orang yang dengan generasi-generasi yang jauh, misalkan 500 tahun, 700 tahun itu tidak bisa dipastikan karena terlalu banyak variasinya dan banyak perbedaan-perbedaan yang tidak diketahui ya. Bisa juga karena faktor environment, ya, faktor lingkungan, faktor dari juga kemungkinan pihak ibu, walaupun ini sendiri masih diperdebatkan oleh para saintis, oleh para ilmuwan, dan faktor-faktor yang lain juga. Banyak jurnal-jurnal menyebutkan bahwa bahkan faktor makanan itu sendiri dalam periode yang lama ya, mengenai kayak seperti lactose tolerant, jadi toleransi badan kita terhadap susu, itu juga kalau orang yang minumnya susu terus lama sekali dia itu bisa terjadi perubahan. Teori ini berlaku untuk kromosom Y yang akan musnah. Ini teori ya, 4,5 juta tahun yang akan datang. Tetapi tidak untuk kestabilan kromosom Y yang diturunkan dari ayah ke anaknya ke cucunya dan seterusnya. Ketepatan atau akurasinya 99,99%. Juga faktor yang kemungkinan dari pihak ibu, karena memang ada satu penelitian yang sebelumnya belum diketahui, tahun 2003 itu baru mulai diketahui. Itu ada satu fenomena yang disebut dengan microchimerism. Microchimerism itu adalah keberadaan sel yang berada di individu ya, yang itu sebetulnya berasal dari orang lain. Jadi bukan berasal dari dia sendiri atau ibunya. Itu bisa jadi sel yang berbeda yang bisa berasal dari pria, dari ayahnya, atau dia juga mungkin karena mengandung. Dengan ke putra jenengan akurasi kromosom dia 99,99%. Putra jenengan ke cucu laki-laki jenengan 99,99%. Kira-kira 40 generasi berapa pergeserannya? Kan masih 99% toh? Ya paling selisih berapa? Enggak sampai 80% atau 80% ya kan. Jadi tidak sampai merubah struktur DNA secara drastis dari semacam itu. Wanita itu terkadang mereka ada faktor luar ya, itu unrecognized, dia bilang unrecognized factors. Kadang-kadang mungkin juga karena faktor aborsi ya, itu juga ada faktor dari pihak ayah, pihak suaminya itu berkontribusi gitu di dalam genetik wanita itu sendiri. Jadi anaknya perempuan tapi ternyata ada kontribusi genetik kromosom Y-nya. Begitu juga dari kehamilan sebelumnya atau juga yang ditransfer oleh saudaranya sebelumnya. Lebih rumit meneliti kromosom X, tapi Indonesia punya ahlinya, namanya Profesor Herawati Sudoyo. Ini seorang pakar luar biasa yang bisa meneliti serpian-serpian korban bom teroris untuk mengetahui siapa, dan beliau juga sudah membuat penelitian. Ini hasilnya. Serta hasil tes DNA dari peserta umum terpilih, apa yang kita dapatkan? Najwa Shihab, semua di luar dugaan. Najwa memiliki sekitar 10 pola leluhur genetik. Dominansinya 48,54% Asia Selatan. Kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya.
Nah, ini beliau waktu di lembaga Eijkman LIPI, ya, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, salah satunya produknya ini, bahwa salah satu pesohor kita yang bernama Najwa Shihab itu gen Arabnya Pak Alawi, bapaknya bin Shihab, ibunya Asegaf, itu cuma 3, sekian persen ras Arabnya. Afrika Utara 26,8%. Disusul dengan Asia Timur, Afrika Diverse itu berarti adalah dari Afrika yang kemudian tinggal di daerah-daerah lain, Eropa Utara dan lainnya. Kalau mau dilihat harus dicari-cari itu kemana darah Arab. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Nah, tapi karena ini perempuan maka dari autosomal. Kalau dari DNA-nya ada, ya kan? Bin Shihab juga melakukan tes DNA di family tree DNA. Ini saya bawa ini, bawa ada data ini. Kalau mau nanti sama editor mau itu bisa. Bin Shihab juga melakukan tes DNA dan tes DNA-nya secara tegas bisa dikatakan gagal sebagai garis lurus laki-laki ke Imam Ali, baik Hasan maupun Husain. Bahkan ada yang juga mempunyai teori hubungan dari suami istri juga, itu semuanya akhirnya mempengaruhi perubahan genetik tersebut gitu. Dan hal ini juga bisa terjadi untuk orang laki-laki, tidak hanya perempuan saja. Hal ini mungkin saja terjadi dan memang dilihat dari berbagai data-data ternyata tidak adanya kesamaan. Al-Hasan maupun Al-Husaini ditemukan kode FGC 10500. Berarti ini disepakati sebagai titik temu di antara keduanya, yaitu siapa? Imam Ali. Nah, untuk Al-Hasani sendiri ada kode khusus FGC 8702. Ini Al-Hasani. Al-Husaini FGC 30416. Artinya di Al-Husaini tidak ada FGC 8702 karena ini punyanya Al-Hasani. Garis lurus laki-lakinya ke Al-Hasani. Demikian juga di Al-Hasani tidak ada FGC 30416 karena ini punyanya Al-Husaini. Jadi demikian. Jadi ini yang bisa kami jelaskan. Mudah sekali, sudah open posting, sudah ibaratnya makanan tinggal siap saji. Nah, untuk mendukung teori ini, sebetulnya gini, kita bisa lihat dari sisi penelitian sendiri. Memang para peneliti itu mencoba, bisa nggak sih kira-kira untuk mendeteksi Y chromosome, ya, penurunan Y chromosome ini untuk masyarakat tertentu. Mereka mau mencoba mencek ancestry, jadi keturunan. Jadi kebetulan memang banyak perusahaan-perusahaan DNA ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Yahudi, ya. Mereka punya uang dan mereka juga punya interest yang sangat besar di masalah keturunan DNA dan sebagainya. Jadi mereka mau mencoba meneliti. Ini ada cerita juga dan jelas scientifically mereka kumpulkan orang-orang dari kelompok mereka yang disebut dengan Kohanim. Jadi Kohanim ini adalah orang dan yang mengatakan bahwa Pak Alawi ini bagian dari Yahudi, keluarga Yahudi. Ini selain Yahudi sendiri juga semua sepakat ahli genetika bahwa Pak Alawi ini adalah dari G406, pecahan dari turunan dari haplogrup G yang punya kode PF3296. Nanti bawahnya ada Y94775. GPF 3296 ini juga ada yang sama sampelnya. Ini keluarga Gunsburg, ini seorang keluarga Yahudi Ashkenazi, juga PF 3296. Nah, apa yang mau didebat lagi? Kalau tidak terima, tuntut. Yang open posting, siapa? Family tree DNA, kalau mampu. Nah, siapkan pakarannya yang luar biasa. Tuntut pakar genetika Persatuan Internasional, tuntut. Orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, ana yang bakal berdiri melawan. Pakai dalil, ayo. Membasul masail, ayo. Mau pakai kitab, ayo. Ya kan? Ini Gunsburg, siapa ini? Jewis. Jadi Habib itu ternyata keturunan Yahudi gitu ya? Iya, jadi mereka terdeteksi memiliki gen-gen Yahudi. Secara genetika. Jadi secara nasab bisa direkayasa. Ya. Dikasih belum, wah, dia seperti dikasih emas. Wah, diajar, disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing. Woi anjing, woi babi. Kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi. Kenapa kau hina habaib? Dikasih sedikit ngelompat dia. Wah, dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah, sudah. Anjing piaraan tuh. Biadab, kurang ajar. Ada kori anjing itu. Sampai dianjing-anjingkan itu kori. Awas, jangan jadi ulama cogokan kau. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Justru umat Islam yang dibubarkan dan digabuti oleh polisi yang jadi anjing-anjingnya PKI. Polisi jadi anjing-anjingnya PKI. Terus mereka juga punya kode yang ditemukan itu P303. Ini P303. Seorang imigran dari Sisilia, Italia, Yahudi Sephardic P303. Siapa?
Alfred Capone Stein atau Al Capone, pemimpin mafia Italia yang hijrah ke Amerika. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia. Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Kalau nggak terima, gugat situsnya karena sudah open posting. Gampang. Kalau mampu, ya kan? Nah, kalau nggak mampu, ya tolak tes DNA, kan gitu kan? Dan berkelit, kan gitu kan? Tes DNA 2. Syarat 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Apalagi punya ide membongkar makam Rasulullah itu jelas itu secara DNA memang kelakuan Yahudi. Kelakuan Yahudi. Siapa yang ingin membongkar makam Nabi kalau nggak? Mengucapkan aja tidak berani kan? Memikirkan aja tidak berani, apalagi itu menyampaikan depan publik. Nah, cuma gini Gus. Untuk menghindari orang berkelit ini kan kita juga harus menyiapkan jawaban yang jitu. Kalau mereka tidak mau tes genetika di lab-labnya Yahudi, ya kan? Maka di Nakoba Yordan ada kok. Siapa yang melakukan Raja Yordan, keluarga Yordan yang secara turun-temurun diakui oleh semua sadah seluruh dunia, Nakoba seluruh dunia sebagai keturunan Ahlul Bait Nabi, dan mereka juga punya kerajaan yang kuat, kaya, mata uangnya juga stabil, dan juga istilahnya punya lab genetika. Basyiban itu dalam beberapa kitab rujukan yang dicatat oleh Abdurrahman Mashhur atau 15 cm. Turunannya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Basyiban itu tidak ada yang namanya Sulaiman dan Abdul Rahim. Cuma dari catatan Habib Ali bin Ja'far As-Sigaf ditetapkan ada sebenarnya yang bernama Sulaiman dan Abdul Rahim. Tapi Abdul Rahim yang punya turunan. Video barusan adalah menjelaskan seorang tokoh dari keluarga Ba'alawi bernama Sulaiman bermarga Basyaiban. Di dalam video tersebut ada kesimpulan yang bisa kita ambil antara Habib Abdurrahman Al-Mashhur dan Habib Ali bin Ja'far As-Sigaf sudah berbeda. Jadi Habib Abdurrahman Al-Mashhur tidak memiliki data bahwasannya Abdurrahman bin Umar Basyaiban memiliki anak bernama Sulaiman dan Abdur Rahim. Tetapi Habib Ali bin Ja'far As-Sigaf memiliki catatan bahwasannya Abdurrahman Basyaiban memiliki anak bernama Sulaiman dan Abdur Rahim. Tapi yang Abdur Rahim ini dikatakan tidak punya keturunan. Dari penghinaan itu salah satu pondok pesantren tertua kita, Pondok Sidogiri. Saya sudah minta izin ke pemangkunya, ke kiainya, Kiai Mas Nur Hasan. Itu putranya mau menikahi putri Ba'alawi. Kemudian ada salah satu tokoh Ba'alawi Indonesia, ya kan, itu sampai menteror bapaknya dan putrinya sampai menggagalkan. Dan menggagalkannya itu harus disorting seperti itu. Karena dianggap tidak sepupu, nasabnya Sidogiri ini terputus, bla bla bla. Ketika Sidogiri melakukan isbat internasional, ternyata terkonfirmasi Mbah Said Sulaiman ini bin Said Zain Abdul Qadir Al-Qadiri Al-Hasani Al-Jilani Al-Hasani. Keluar isbatnya dari banyak negara. Nah, kalau ini gimana? Keluarga pesantren Sidogiri ini ada beberapa keluarganya yang sudah mendapatkan isbat, ya, mendapatkan syahada isbat. Artinya nasab keluarga pesantren Sidogiri sudah mendapatkan pengakuan. Dari mana? Dari Naqabah As-Sadah Al-Ashraf yang ada di luar negeri, yang ada di Maroko. Nah, kalau dilihat dari syahada isbat milik keluarga Sidogiri, maka di situ tertulis galur nasabnya bukan ke Basyaiban Ba'alawi, tapi ke Al-Jilani Al-Hasani. Gambar yang sebelah kiri adalah syahada isbat nasab salah satu keluarga pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri yang dikeluarkan oleh Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Maroko, ya, Mamlakah Al-Maghribiyah Asy-Syarifah. Sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah Risalatul Bayan, surat keterangan yang dikeluarkan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Sidogiri yang menjelaskan bahwa Sayyid Sulaiman Mojo Agung atau yang dikenal juga dengan Kiai Kanigoro bin Sayyid Zain Abdul Qadir yang nasabnya bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasan.
Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mau sok jadi kiai, bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Enggak usah diikuti model demikian. Mereka yang menuduh palsu, ternyata dirinya tidak bisa membuktikan. Ternyata dirinya yang palsu. Ya, yang dituduh bisa membuktikan. Itu banyak habib-habib palsu. Paham? Nah di Banjar juga ini saya lihat banyak habib-habib palsu. Habib-habib palsu yang bikin rusak nama habaib. Datang ke haji-haji, beli tongkat 15.000 Pak Haji, ini tongkat surat ampel. Ini 1 miliar saya jual ke Pak Haji. Ini sorban anak pakai dakwah selama sekitar 13 tahun, bahkan dalam penjara. Nah ini mau anak lelang untuk pembangunan pesantren, mau lelang. Nah, selain santri yang ada di depan sini sama ada di depan mana, siapa yang mau beli uangnya buat pondok pesantren. Anak buka mulai 10 juta. Ini buat pesantren 10 juta. Ada lagi lagi. Terima kasih. Lagi terus. 10 juta. Sama lagi. Ada. Palsu kau. Wallahi palsu. Ada yang asli, ada habib asli yang begitu, ada juga yang palsu. Nah, karena begitu banyak merajalela habib-habib yang palsu, saya jelaskan dikit aja tentang orang-orang yang mengaku sebagai habaib. Sekarang kan ganti kan, logikanya kan ganti. Dulu kami tuduh engkau kami palsu, kamu sudah membuktikan kami asli. Wajar toh? Karena penghinaan itu luar biasa. Kalau kamu nggak menghina kami nggak akan mengusik kamu. Sekarang saya tanya, mana isbatmu? Ya kan? Mana bukti keaslianmu? Barang siapa yang tidak bernasab kepada nasab bapaknya, maka itu orang dilaknat, terlaknat, dilaknat. Orang kan kalau ngaku habib berarti nggak ngakuin bapak aslinya. Iya kan? Nah ini orang malun ini, orang dilaknat ini. Dapat ali terus dari mimpi, dapat asegapnya dari mimpi, dapat tulis selitnya dari mimpi. Kalau ngakunya dari mimpi, ngakunya juga lewat mimpi. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Nabi itu orang Arab ya kan, keturunannya juga tersebar di Jazirah Arab, Timur Tengah. Migrasinya juga tercatat dengan data yang konkret ya kan, terekam berabad-abad ya kan. Terus kamu ngaku cucu Nabi, kamu hanya cukup isbat di Jalan Simatupang, Jakarta. Rabithah Alawiyah satu-satunya lembaga di dunia yang mengurusi Alawiyah. Di Hadramut tidak ada Rabithah. Di Hadramut tidak ada Rabithah. Satu-satu. Dan bayar 200 juta. Nah, aku udah bocor percakapan itu. Walaupun akhirnya terjadi ya begitulah. Itu logika mana? Nabi orang Timur Tengah, keturunannya Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa bangsa.